Lanjut, cukup? Oh, FPI, yang jelas seperti ini ya. Semua ada aturan-aturan ya. Sebenarnya apabila jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Seharusnya seperti itu. Tapi apabila dari FPI model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku seperti itu ya. Dilansir dari okezone.com, Jakarta, Habib Rizik Syihab sudah mengetahui Front Pembela Islam, FPI, akan berubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Adapun pergantian nama usai dilarangnya FPI oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan. Habib Rizik sendiri ditahan di rumah tahanan, Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, usai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka kasus kerumunan, Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Habib Rizik sudah mengetahui, kata tim hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 5 Januari tahun 2021. Diketahui, Front Persatuan Islam muncul pasca pembubaran dan pelarangan organisasi Front Pembela Islam, FPI, oleh pemerintah Indonesia. Sejumlah tokoh telah mendeklarasikan terbentuknya Front Persatuan Islam sebagai pengganti Front Pembela Islam. Bahkan Aziz mengklaim, Imam Besar Front Pembela Islam itu sudah menyetujui namanya berganti menjadi Front Persaudaraan Islam. Insya Allah HRS sudah setuju, papar Aziz. Perwakilan dari beberapa kecamatan. Yang ada di wilayah Kota Jambi. Yang dihadiri oleh para habaib, alim ulama, dan tokoh masyarakat. FPI Dewan Pimpinan Wilayah Kota Makassar. Dewan Pimpinan Wilayah Kota Makassar. Kami masyarakat Muslim Kota Makassar. Kami masyarakat Muslim Kota Makassar. Dengan ini mendeklarasikan terbentuknya terbentuknya Front
Persaudaraan Islam. FPI Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Kepulauan Bangka Belitung. Lanjut, cukup? Oh, FPI, yang jelas seperti ini ya. Semua ada aturan-aturan ya. Sebenarnya apabila jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Seharusnya seperti itu. Tapi apabila dari FPI model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Saya terima informasinya karena itu adalah hak asasi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini organisasi baru ini akan diresmikan ke pemerintah. Yang kedua, bahwa kebebasan berserikat, nah dijelaskan juga di sini, bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran-pikiran melalui lisan atau tulisan adalah dijamin dalam Konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan 28E Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dilindungi oleh undang-undang negara tentang bagaimana ketika kita mau membuat sebuah organisasi, ormas dan yang lainnya. Yang penting tidak keluar dari koridor peraturan yang ada di negara ini, saudara. Itu dilindungi oleh undang-undang. Siapapun berhak untuk mendeklarasikan atau membuat sebuah organisasi. Lalu yang ketiga, bahwa berdasarkan putusan MK nomor 82 tahun 2013 dalam pertimbangan angka 3.19.4 dan 3.19.5, masalah pendaftaran sebuah ormas adalah bersifat sukarela, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran ormas. Dan ormas yang tidak mendaftarkan diri tidak bisa dikategorikan sebagai ormas ilegal atau terlarang. Kepada seluruh pihak kami himbau untuk membaca, mempelajari dan memahami ketentuan yang bersifat konstitusional ini, agar tidak berpendapat dan bertindak semau-maunya, hanya berdasarkan hawa nafsu.